Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Mudaim dengan nomor induk mahasiswa 12030303051 dari kelas Hukum Tata Negara 4B. Alhamdulillah pada kali ini saya diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah Hukum Konstitusi yang dibimbing oleh Bapak Lutfi Fahrul-Rijal SSY MH, yaitu tugas untuk mereview atau meresum materi yang telah dipelajari dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Baik, mungkin akan langsung saja saya paparkan pertemuan ke-9, yaitu mengenai faktor-faktor daya ikat konstitusi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi daya ikat konstitusi, diantaranya adalah hukum, politik, dan juga moral. Nah, mengapa hukum? Karena dalam hal ini, hukum menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu pengikat konstitusi. Lalu ada juga politik yang memiliki peran yang sama kuatnya dengan hukum karena politik merupakan aktivitas kekuasaan yang berperan dalam menerbitkan hukum itu sendiri. Lalu yang ketiga ada moral. Nah, moral ini merupakan salah satu faktor daya ikat konstitusi yang kuat. Mengapa demikian? Karena dalam penetapan konstitusi itu sendiri perlu didasarkan pada nilai-nilai moral. Lanjut pada pertemuan ke-10, yaitu mengenai konstitusionalisme dan juga negara. Konstitusi sendiri yaitu merupakan sebuah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antara seorang pemimpin dengan warga negaranya, warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Lalu ada juga dasar-dasar kepentingan konstitusi. Nah, yang pertama itu dasarnya dari berdiri suatu negara beserta tujuan negara tersebut didirikan. Lalu acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, dan juga konstitusi ini memuat hak-hak warga negara. Lalu apa itu konstitusionalisme? Nah, konstitusionalisme ini adalah sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, ada juga arti konstitusionalisme menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Ramlan Surbakti, yang mana menurutnya konstitusionalisme ini merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Sedangkan menurut Elidar Syaidir dan juga Sudi Fahmi, nah mereka berpendapat bahwa konstitusionalisme ini merupakan alat rakyat untuk mengkonsolidasikan kedudukan politik dan juga hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Lalu ada juga negara. Negara itu merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari beberapa komponen seperti pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan juga pengakuan baik secara de jure maupun secara de facto. Lalu pada pertemuan ke-11 membahas mengenai konstitusi Madinah dan juga ketatanegaraan modern. Safifah Madinah menurut para ahli, salah satunya menurut Montgomery Watt yang berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah the Constitution of Madinah. R.A. Nicholson juga berpendapat bahwa konstitusi Madinah ini adalah karakter, dan Ahmad Syafi'i berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah Alkitab atau buku, Al-Sahifa atau bundalan kertas. Lalu ada pula muatan piagam Madinah yang diantaranya adalah kesepakatan, persamaan, dan juga keadilan. Dan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah piagam Madinah adalah konstitusi? Nah, dalam hal ini terdapat beberapa golongan yang berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Diantaranya ialah golongan yang menerima dan juga golongan yang menolak. Golongan yang menerima, mereka berpendapat bahwasannya piagam Madinah ini telah memenuhi unsur aturan dasar atau konstitusi. Sedangkan mereka yang menolak berpendapat bahwasannya piagam Madinah ini tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Selanjutnya ada pertemuan ke-12 yang membahas mengenai konstitusi di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasannya konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kelompok Satzgrundgesetz atau aturan dasar yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar yang untuk pertama kali dibentuk oleh PPKI, dibentuk dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Dalam hal ini, terdapat beberapa periode perubahan konstitusi di Indonesia. Di antaranya adalah periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, pada periode ini berlaku Undang-Undang 1945 yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, sebanyak 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan juga bagian penjelasan. Lalu ada periode kedua, yaitu pada tanggal 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950. Di periode ini berlaku Undang-Undang 1949 atau Konstitusi RIS yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan juga beberapa bagian. Lalu beranjak pada periode ketiga, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan juga beberapa bagian. Dan yang terakhir, periode kelima, yaitu pada 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Nah, yaitu berlakunya kembali Undang-Undang 1945 yang sudah mengalami 4 kali perubahan. Lalu ada pertemuan ke-13. Nah, pertemuan ke-13 ini membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasannya Undang-Undang 1945 ini sudah mengalami 4 kali amandemen atau 4 kali perubahan, yakni yang pertama, perubahan ini disahkan pada 19 Oktober 1999. Disahkannya dalam sidang MPR pada tahun tersebut atau pada tahun 1999. Pada perubahan pertama ini telah diamandemenkan atau telah diubah sebanyak 9 pasal. Yang kedua, perubahan yang disahkan adalah pada 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR, yang pada perubahan kedua ini telah diamandemen sebanyak 25 pasal yang tersebar dalam 5 bab. Lalu ada perubahan ketiga. Perubahan ketiga ini disahkan pada 10 November tahun 2021. Nah, dalam sidang tahunan MPR ini ada yang dirubah itu pada perubahan ketiga telah diamandemen sebanyak 23 pasal. Dan yang terakhir pada perubahan keempat yang disahkan pada 10 Agustus tahun 2022 dalam sidang tahunan MPR juga. Nah, pada perubahan keempat ini yang telah diubah adalah sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan, juga 2 pasal aturan tambahan. Lalu ada pertemuan ke-14, yaitu membahas mengenai pengujian konstitusional. Nah, judicial review merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan penguji apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan kekuatan perundang-undangan yang lebih tinggi atau high law. Nah, adapun judicial review di sini merupakan menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan dari judicial review adalah yang pertama untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga lembaga peradilan, judisiar atau yudikatif. Lalu yang kedua yaitu melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Lalu ada juga pengujian undang-undang di Indonesia yang diantaranya adalah pengujian pengujian UU terhadap UUD ini memiliki kewenangan yang diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada pasal 24C ayat 1. Yang kedua, pengujian peraturan perundang-undangan ini di bawah undang-undang terhadap UU yang kewenangan pengujiannya diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pada pasal 24A ayat 1. Lalu yang terakhir pada pertemuan ke-15 ini merupakan materi penutup, yaitu yang membahas mengenai hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Nah, hak asasi manusia ini adalah dasar yang dimiliki manusia sejak lahir atau sejak saat manusia itu dilahirkan. Nah, hak asasi ini dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut mustahil kita itu bisa hidup sebagai manusia. Nah, hak asasi manusia juga merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain, sehingga dibuat peraturan atau konstitusi yang membatasi untuk menjaga hak setiap orang dan menghindari kewenangan-kewenangan antara satu dengan yang lainnya. Ada juga pengertian HAM secara etimologis, yang mana secara etimologis ini hak asasi manusia dalam bahasa Inggris disebut dengan human right.
dan dalam bahasa Arab disebut sebagai hukuk al-insan. Hukukul insan. Nah, right dalam bahasa Inggris berarti hak, kebenaran, dan juga kanan. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, hak berarti lawan kebatilan, keadilan, bagian, dan juga nasib. Lalu ada pengertian HAM secara terminologi. Yang mana secara terminologi hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak ia lahir dan diberikan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Wewenang manusia yang bersifat dasar sebagai manusia untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan, atau menuntut sesuatu, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Nah, hak asasi manusia ini memiliki beberapa karakteristik yang khusus, yang diantaranya adalah hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung, cerminan kebutuhan dasar hidup. Juga hak asasi manusia ini berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah dia bukan manusia. Jadi ketika haknya dilanggar atau ditolak, dengan mengambil tanggung jawab ini, semua orang menunjukkan solidaritas dengan semua orang lain. Lalu ada juga HAM menurut John Locke, yaitu yang pertama, hak hidup atau the right of life. Yang kedua, hak kemerdekaan atau right to liberty. Dan yang ketiga, hak milik atau right to property. Sedangkan HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, HAM menurut The Universal Declaration Human Rights, yakni yang pertama menyangkut hak-hak politis dan juga yuridis, yang kedua menyangkut hak-hak atas martabat dan juga integritas manusia, dan yang ketiga menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan juga budaya. Kemudian untuk terakhir sebagai penutup, nah dengan adanya HAM ini kita semua mesti menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita tidak boleh menyalahgunakan atau melakukan hal yang merenggut hak asasi manusia lainnya. Jadi kita perlu menggunakan hak asasi manusia secara optimal untuk melawan penguasaan yang menindas hak dan pikiran rakyat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan yang saya lontarkan atau saya ucapkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.